Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pemirsa Yufid TV, Insan TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Terakhir, nama Allah yang kita bahas adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebelumnya apa? Allah. Berarti sudah berapa sekarang? Kok 2? 3 ya. Allah, terus Ar-Rahman, terus Ar-Rahim. Malam hari ini kita akan membahas 2 nama sekaligus, karena keduanya memiliki makna yang serupa atau mirip antara keduanya. Dan 2 nama ini memiliki efek yang sama seperti efek yang ditimbulkan dari nama Allah dan Ar-Rahman serta Ar-Rahim. Yaitu nama-nama yang menumbuhkan perasaan apa? Cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini kita akan membahas 2 nama, yaitu Al-Karim dan Al-Akram. Apa? Al-Karim dan Al-Akram. 2 nama ini biasa diterjemahkan yang maha mulia, yang maha pemurah. Apa? Yang maha mulia, yang maha pemurah. Pertama kita bahas dulu Al-Karim. Al-Karim ini di dalam Al-Quran disebutkan 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Kalau Al-Akram disebutkan berapa kali? 1 kali. Al-Karim berapa kali disebutkan? 3 kali dalam Al-Quran. Ada 3 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan nama ini. Sedangkan Al-Akram berapa kali? 1 kali. Kita ambil ayat sampel dari ayat yang menyebutkan Al-Karim. Yaitu apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Infitar ayat 6. Surat apa? Al-Infitar ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu hingga kamu berbuat durhaka kepada Allah yang Al-Karim, yang maha apa tadi? Maha apa tadi? Maha mulia, maha pemurah. Allah itu sudah mulia sekali. Allah itu sudah memberikan kemurahannya kepada kita begitu banyak. Kenapa kalian durhaka kepada Allah?
Apa yang membuat kalian terperdaya? Ma gharraka. Apa yang menyebabkan kalian terperdaya berbuat durhaka kepada Allah padahal Allah itu begitu pemurah kepadamu? Ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwa Allah memiliki nama Al-Karim. Adapun Al-Akram, berapa kali tadi? 1 kali. Ini ada dalam surat Al-Alaq. Surat apa? Al-Alaq ayat 3. Apa bunyinya? Iqra' Bismi rabbika, itu ayat pertama. Iqra' wa rabbukal akram. Ya. Bacalah, sesungguhnya Tuhanmu itu al-akram. Sesungguhnya Tuhanmu itu al-akram. Sebelum kita lanjutkan, ya. Ini malah belum dibaca ya tadi ya. Ya benar, malah belum dibaca. Silakan baca dulu halaman 22. Halaman 22. Iqra. Yang punya bukunya silakan dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayl hafizahullah ta'ala. Al-Karimul Akram Jalla Jalaluh. Qala Allah Azza wa Jalla Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Amma ismuhu subhanahu al-akram fa fi qawlihi azza wa jal Iqra' wa rabbukal akram. Nah, tadi kita sudah bahas Al-Karim disebutkan berapa kali? 3 kali. Salah satunya ada dalam surat Al-Infitar ayat 6. Terus Al-Akram berapa kali? 1 kali Allah sebutkan dalam surat Al-Alaq ayat 3. Sebelum kita lanjutkan, menarik bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara perintah untuk membaca Iqra dengan namanya Al-Akram yang maha pemurah. Perlu kita fahami bahwa Allah itu kalau menutup ayat dengan salah satu atau salah 2 atau salah 3 Asmaul Husna, itu pasti nama ini ada korelasinya dengan pembahasan dalam ayat tersebut. Ini perlu kita fahami. Jadi kalau misalnya Allah menutup sebuah ayat, di ujungnya disebutkan Asmaul Husna, pasti Asmaul Husna ini punya korelasi, punya hubungan dengan pembahasan yang ada dalam ayat itu. Sekarang saya ajak panjenengan untuk berpikir. Iqra. Apa artinya tadi? Baca. Baca itu kan sarana untuk mendapatkan ilmu. Betul? Membaca sarana untuk mendapatkan ilmu. Ada enggak Asmaul Husna yang maknanya maha berilmu? Ada enggak? Ada. Napa? Al-Alim. Napa? Al-Alim. Kenapa ya kok tidak ditutupnya dengan apa? Iqra wa rabbukal alim gitu ya. Pertanyaannya bisa dipahami? Karena kan ada korelasinya. Iqra itu adalah perintah untuk membaca, membaca itu sarana untuk mendapatkan apa? Ilmu. Kalau menurut pemahaman kita yang sangat terbatas ini, kayaknya cocoknya itu di belakangnya bukan Al-Akram, tapi apa? Al-Alim, supaya nyambung. Ternyata tidak. Ternyata Allah tutup dengan Al-Akram. Bacalah, sesungguhnya Allah itu maha pemurah. Kenapa kok maha pemurah? Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa Rasulullah SAW ketika disuruh membaca, itu beliau ketakutan. Beliau itu tertekan. Kenapa? Karena beliau tidak bisa membaca. Dan suasana saat itu serem. Kenapa? Malam-malam. Sendirian
di dalam gua. Tahu-tahu ada suara. Coba jenengan bayangkan. Berada di sebuah tempat, sepi, peteng, wengi, dewekan. Ucuk-ucuk kan asing. Coba jenengan bayangkan gimana? Ya. Kira-kira jenengan apa satset gitu. Apa Melayu? Malah orang sida Melayu wis pingsan disit. Wis semaput disit. Anda bayangkan. Nabi SAW di dalam sebuah gua sempit. Sendirian, enggak ada teman. Tahu-tahu ada suara Iqra, baca. Padahal beliau enggak bisa baca. Dan bukan hanya suara. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu dari belakang diapakan? Didekap. Sampai beliau hampir enggak bisa bernafas. Sudah kayak gitu, sudah hampir kehabisan nafas, dilepaskan. Bisa bernafas. Habis itu suruh baca lagi, didekap lagi. Sampai berulang kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Terus Iqra wa rabbukal akram. Ini ayat yang keberapa? Yang ketiga. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bacalah. Sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pemurah. Kata Imam Al-Qurtubi, dinukil dalam tafsir beliau, bahwa kamu enggak perlu galau. Kamu enggak perlu bingung ketika mendapat perintah dari Allah untuk membaca. Walaupun kamu itu tidak bisa membaca. Enggak perlu bingung. Sungguh yang akan memberikan ilmu kepadamu adalah yang Maha Pemurah. Bisa dipahami korelasinya? Enggak perlu khawatir. Yang nyuruh kamu untuk membaca itu yang Maha Pemurah. Sehingga walaupun engkau tidak bisa membaca, engkau akan bisa membaca ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepadamu dengan kemurahannya. Enggak perlu khawatir. Dengan perintah tersebut, Allah tahu enggak Nabi kita enggak bisa baca? Tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu Nabi kita enggak bisa membaca, akan tetapi yang akan memberikan ilmu siapa? Allah. Walaupun Nabi tidak bisa membaca, Allah yang akan memberikan ilmu tersebut. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah tetaplah ngaji. Walaupun sing nyantol sedidik. Karena yang akan memberi ilmu siapa? Al-Akram. Apa tadi Al-Akram? Yang Maha Pemurah. Tetaplah jenengan latihan baca Al-Quran. Walaupun orang lulus Iqra siji. Bola bali orang bisa bedakan antara ba karo nun. Kur beda napa? Kok beda titik? Titiknya sama. Beda apa? Tempat titik. Ya. Siji nang dhuwur, siji nang is. Bolak-balik orang bisa membedakan tak karo iya. Beda apa? Titik tempatnya titik 1, 2 di bawah, yang satunya 2-nya di atas. Orang bisa-bisa jim karo kho. Lagi-lagi beda napa? Beda tempat titik, 1 di tengah, 1 di atas. Tidak ada masalah. Yang penting kita berusaha. Allah Subhanahu wa taala akan menghargai usaha manusia.
Walaupun mungkin hasilnya tidak sesuai dengan seperti yang kita inginkan. Bekerjalah. Seberapapun hasilnya. Karena yang akan memberi rizki bukan kerja kita. Tapi yang akan memberi rizki adalah Allah yang maha pemurah. Ya. Sudah paham hubungannya? Ya. Ini kita sedikit nyinggung ayat apa tadi? Iqra wa rabbukal akram. Baik. Sekarang kita akan berpindah. Apa sih makna secara dalam lagi dari Al-Karim dan Al-Akram? Nah, Iqra. Al-ma'na fi haqqillahi azza wa jal. Al-Karim alladhi yabda'u an-ni'mata qabla al-istihqaq wa yatabarra'u bil ihsani min ghairi istithabatin wa yaghfiru adh-dhanba wa ya'fu 'anil musi'. Saya akan terjemahkan dulu. Kalau Anda mau nulis silakan, habis itu saya jabarkan. Al-Karimu. Nama Al-Karim artinya fi haqqillah, yang terkait dengan asma Allah ini, alladzi yabda'u an-ni'mata qabla al-istihqaq. Al-Karim itu yang memberi nikmat kepada seseorang padahal dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Saya ulangi, Al-Karim itu artinya yang memberi nikmat kepada seseorang padahal dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Selanjutnya, wa yatabarra'u bil ihsani min ghairi istithabatin. Yang berbuat baik tanpa meminta imbalan. Yang berbuat baik tanpa meminta imbalan. Terakhir, wa yaghfiru dzamba wa ya'fu 'anil musi'. Al-Karim itu artinya yang mengampuni dosa dan memaafkan orang yang berbuat jahat. Yang mengampuni dosa dan memaafkan orang yang berbuat jahat. Coba diulangi. Apa yang pertama tadi? Al-Karim artinya yang memberikan nikmat kepada seseorang padahal dia tidak berhak. Terus untuk mendapatkannya. Terus yang berbuat baik tanpa meminta imbalan. Terus yang terakhir apa? Yang mengampuni dosa dan memaafkan orang yang berbuat kejahatan. Baik. Kita akan jabarkan satu persatu. Al-Karim adalah yang memberi nikmat kepada seseorang padahal dia tidak berhak. Siapakah seseorang itu? Siapakah seseorang itu? Mungkin salah satunya adalah saya dan Anda. Saya dan Anda. Allah berikan kepada kita mata. Sudah berapa tahun? Tergantung. Ada yang 60 tahun berarti sudah 60 tahun. Selama 60 tahun itu mata yang Allah berikan kepada jenengan lebih sering digunakan untuk yang baik atau yang tidak baik? Jadi amlong. Ya sudah gini aja. 50-50 Masya Allah. Masya Allah. Oke, sekarang gini, saya kasih ilustrasi. Sehari berapa jam? 24 jam. Dikurangi tidur berapa? 8 jam. Tinggal berapa? 16. Oke. 16. Mari kita bagi 50-50. 50-50.
16 bagi 2 berapa? 8. Oke, panjenengan pernah baca 8 jam Al-Quran? 8 jam mata ini cuma untuk baca Al-Quran. Kalau nggak baca Al-Quran, baca buku agama. Pokoknya untuk yang baik-baik saja. Pernah? Belum? Atau mungkin karena takut riak gitu? Nggak berani ngomong pernah gitu? Itu 50-50 loh. 50-50 saja tidak. Tapi Allah tetap kasih mata itu kepada kita. Allah tetap izinkan kita bisa melihat. Padahal mata yang Allah berikan kepada kita ini sering sekali kita gunakan untuk hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Apalagi dengan adanya fasilitas gadget. Apalagi dengan adanya fasilitas HP. Apalagi dengan adanya fasilitas smartphone saat ini. Berapa waktu dalam satu hari yang kita buang di depan layar HP tersebut? Untuk hal-hal yang bermanfaat atau tidak? Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mari kita bandingkan. Waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran dengan waktu yang kita gunakan untuk melihat HP. Lebih lama mana waktu yang kita gunakan untuk melihat HP dengan waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran? Dalam satu hari berapa kali kita membaca HP dan berapa kali kita membaca Al-Quran? Dari situ kita mengetahui bahwa sebenarnya ketika Allah setiap pagi memberi kita izin untuk bisa melihat, sebenarnya kita mendapatkan nikmat itu padahal kita tidak berhak untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena Allah Al-Karim. Karena Allah Maha Pemurah. Silahkan Anda analogikan dengan nikmat-nikmat fisik yang lainnya yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita berbuat maksiat kepada Allah hanya dengan mata kita? Iya atau tidak? Tidak. Kita berbuat maksiat kepada Allah hampir dengan seluruh anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita. Pernah kita berbuat maksiat dengan mulut kita? Sering. Kita lebih banyak bicara yang baik atau yang tidak baik. Allah berikan kita telinga. Telinga yang Allah berikan ini setiap hari Allah izinkan kita untuk mendengar. Lebih banyak kita gunakan untuk mendengar hal yang positif atau yang negatif. Hati yang ada dalam diri kita lebih banyak kita gunakan untuk takut kepada Allah, untuk beribadah tawakal, untuk ikhlas, atau kita penuhi dengan penyakit-penyakit hati, penyakit iri, penyakit hasad, penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit sombong. Akan tetapi ternyata Allah masih beri kita hati. Allah masih beri kita izin untuk mendengar. Allah masih kasih kita izin untuk berbicara. Allah masih kasih kita izin untuk bisa berjalan. Padahal kaki ini berapa banyak kita gunakan langkah-langkah untuk menuju tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah berikan itu padahal kita tidak berhak? Karena Allah Al-Karim. Dan ternyata itu bukan hanya masalah urusan duniawi fisik kita saja. Ya. Mata, telinga. Termasuk juga hidayah yang kita dapatkan. Rata-rata dari kita masuk Islam, beragama Islam, karena apa? Karena terlahir
di dalam keluarga yang bapak ibu Islam. Itu kan? Ada di antara kita yang mendapatkan hidayah Islam karena mencari seperti Salman Al-Farisi. Ada? Berapa ratus kilometer Salman tempuh untuk mencari agama Islam ini. Dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Dari satu negara ke negara yang lainnya. Bahkan sempat dijual Salman oleh orang yang jahat. Sempat menjadi budak. Setelah berkeliling dunia dari satu negara ke negara yang lainnya sampai akhirnya beliau menemukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, sehingga beliau mendapatkan cahaya Islam. Dengan perjuangan beliau mendapatkan hidayah. Sedangkan kita, apa perjuangan kita untuk mendapatkan hidayah ini? Kenapa Allah berikan hidayah kepada kita, padahal kita tidak melakukan perjuangan seperti Salman? Karena Allah Al-Karim. Apa jasa yang sudah kita berikan untuk agama ini? Sehingga kita tetap dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah beragama Islam. Jasa kita tidak ada seujung kukunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mengorbankan seluruhnya untuk Islam. Nyawanya beliau korbankan, hartanya beliau korbankan, kedudukannya beliau korbankan, hidupnya beliau korbankan, semuanya beliau korbankan untuk Islam. Wajar seandainya Abu Bakar As-Siddiq beragama Islam, wajar. Dan istiqomah di atas Islam sampai wafatnya, wajar. Lah kita, apa yang sudah kita berikan untuk agama ini? Nyawa kita, ilmu kita, harta kita, waktu kita. Tapi Allah tetap sayang kepada kita. Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita tetap bertahan di atas agama ini. Dan mudah-mudahan kita bisa sampai wafat di atas agama yang mulia ini. Itulah Al-Karim. Yang memberi nikmat kepada seseorang padahal sebenarnya dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Selanjutnya, apa kata beliau? وَيَتَبَرَّعُ بِالْإِحْسَانِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثَابَةٍ. Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, artinya Allah Azza wa Jalla berbuat baik tanpa mengharapkan balas jasa. Seandainya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan separuh saja dari pemberian Allah kepada kita, mampu? Kayaknya mampu, Ustaz. Saya gajinya sebulan 1 juta. Saya sekarang sudah kerja 30 tahun. Berarti kan 30 juta, Ustaz. 15 juta bisa, Ustaz. Memangnya Allah kasih nikmat kita cuma gaji. Kenapa jenengan tidak hitung mata jenengan? Pinten regane? Berapa harga mata? Ada orang tok assalamualaikum waalaikumsalam. Wonten napa Pak badhe tumbas? Tumbas nopo? Tumbas mata. Matane sapa? Jenengan mau mata ini dibeli oleh Allah Azza wa Jalla 100 juta? Mau? Ya wis, siji 1 juta, siji 1 juta. Berapa? 200 juta mau? Saya naikkan tawaran. Iku etok mene ya nyuruh duit ora semono. Sudah kita naikkan penawaran. Mata pertama 500 juta, mata kedua berapa? 500 juta. Berarti berapa? 1 miliar. Kita beli, mau? Angkat tangan. Angkat tangan. Kenapa ini tidak kita hitung? Telinga kita,
Mulut kita, hidung kita. Nafas yang setiap hari kita hirup. Jantung yang setiap hari berdetak. Ginjal yang setiap hari bekerja untuk membersihkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa itu tidak kita hitung? Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu semua kepada kita tanpa minta imbalan. Kira-kira ada enggak orang di zaman ini yang memberikan sesuatu setiap hari 100 juta tanpa minta imbalan? Wonten apa mboten? Enggak usah tanpa imbalan. 100 juta. Ya, kalau ada orang gaji jenengan 1,5 juta, kira-kira minta imbalan? Minta. Apa? Kerja penak temen kaya mangan turu. Ya. Mana ada orang gaji enggak minta apa? Imbalan. Minta imbalan. Imbalannya apa? Bekerja di situ. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita segala sesuatu tanpa minta imbalan. Kenapa tidak minta imbalan? Karena Allah tidak butuh imbalan. Allah tegaskan itu dalam surat Fatir ayat 15. Surat apa? Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas. Apa artinya? Wahai para manusia, antumul fuqara'u ilallah. Wahai para manusia, kalian semuanya fakir. Fakir niku napa toh? Butuh. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian semuanya butuh kepada Allah. Kemudian Allah tutup apa? Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah itu adalah al-ghaniyu. Apa al-ghaniyu? Yang maha kaya. Ya sing pengen anaknya sugih. Ya, biasanya dijenengi anaknya Abdul Ghani. Tapi jeneng ora sugih-sugih Ustaz yo. Ya apa-apa. Kan sudah dikasih mata. Sudah dikasih apa? Telinga. Kaya atau tidak? Kaya. Wallahu huwal ghaniyyu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya. Al-hamidu, yang maha terpuji. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Karena kekayaannya itu Allah nggak butuh dengan kita. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sholat, jangan dipikir Allah itu butuh dengan sholat kita. Enggane jenengan boten sholat, Allah rugi napa mboten? Rugi mboten? Mboten. Jangankan kita, manusia sedunia enggak sholat, Allah tuh enggak rugi. Orang Jawa Timur mengatakan rapateen. Rapateen gue apa sih ya? Rapateen gue apa ya? Enggak apa? Apa? Bukan. Enggak ngaruh lah. Enggak rugi, enggak ngefek. Enggak ngefek. Ya. Bahkan dalam hadis disebutkan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dzalika mimma fi mulki syai'a." Dalam hadis qudsi disebutkan, seandainya kalian semuanya, manusianya, jinnya, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Berarti nggak ada yang kelewat ya. Nggak ada yang kelewat. Semua manusia, semua jin, semuanya menjadi makhluk yang paling jahat di muka bumi. Udu ora kur salat tok.
Tapi menjadi makhluk yang paling jahat semuanya. Siapa ya kira-kira ya? Ya Fir'aun padahal. Jadi Fir'aun nang dunya gue ora kursiji. Kabehan wong sedunya gue jadi Fir'aun. Apa kata Allah? Ma naqasa dzalika mimma fi mulki syai'a. Sama sekali tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku. Gak ngefek. Sehingga kalau kita sudah disuruh sholat, terus kita gak sholat, itu gak merugikan Allah, tapi merugikan diri kita sendiri. Dan ketika kita sholat, yang untung kita, bukan Allah. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, itu efek baiknya buat kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat jahat, efek buruknya buat kita sendiri. Jadi enggak ngefek sama sekali buat Allah Subhanahu wa taala. Maka makna Al-Karim adalah Allah memberi tanpa membutuhkan apa? Balasan. Maka Allah kasih kepada siapapun yang ada di muka bumi ini. Orang Islam, orang kafir, orang mukmin, orang tidak beriman. Semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak membutuhkan balasan dari mereka. Ya. Sudah. Terus apa tadi yang ketiga? Wa yaghfiru dzamba, dan mengampuni dosa, wa ya'fu 'anil musi, dan memaafkan orang-orang yang berbuat jahat. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, seandainya kita mau minta ampun kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah. Lau ataitani bikurabil ardi khataya. Seandainya kalian datang kepadaku, kata Allah, dengan membawa dosa sebesar bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bikurabiha maghfirah. Kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka aku akan mendatangkan untukmu ampunan sebesar bumi pula. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hamba, kalau dia mau datang kepada Allah beristighfar, memohon ampun, bertaubat, Allah akan ampuni. Walaupun terulang. Karena Allah itu memiliki nama At-Tawwab. Apa At-Tawwab? Maha penerima taubat. Yang namanya Maha itu berarti berkali-kali. Berapa kali? 100 kali? 1000 kali? Kalau panjenengan punya teman, kemudian berbuat salah kepada panjenengan dalam sehari 100 kali, pripun? Lanjut? Ya. Mau jangan sampai 100 kali. Kayak ping telu lho. Wis pol. Seandainya Allah itu menyikapi kita seperti sikap kita kepada teman kita, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? The end. Apa the end? Tamat kita. Kalau seandainya Allah menyikapi kita seperti kita menyikapi teman-teman kita, seperti kita menyikapi istri kita yang sulit memberikan maaf, atau seperti kita, sikap kita kepada anak-anak kita yang kita sulit berat memberi maaf, atau kepada pembantu kita, atau kepada karyawan kita, atau kepada bawahan kita,
Yang kita sulit untuk memberikan maaf kepada mereka. Seandainya Allah menyikapi kita seperti sikap kita kepada orang-orang tersebut, selesai nasib kita. Berapa kali dalam sehari kita berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jalla? Seandainya kita mau datang memohon ampun kepada Allah, Allah akan terima berapa kali pun dosa itu terulang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi lagi, "Adznaba 'abdun dzamban faqala Allahumma ighfir li dzambi." Ada seorang hamba berbuat dosa. Setelah dia berbuat dosa, dia berkata, "Allahumma ighfir li dzambi." Ya Allah, ampunilah dosaku. Begitu hamba tersebut berdoa, faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, "Adznaba 'abdi dzamba." Hambaku barusan berbuat dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bi dzambi. Tapi dia sadar bahwa dia punya Tuhan yang mau mengampuni dosa. Dan kalau dia tidak mau mohon ampun, maka Allah akan hukum dia. Maka Allah pun ampuni dosa hamba tersebut. Besoknya hamba itu mengulang dosa lagi. Kemudian dia pun tidak putus asa untuk minta ampun. Dia berkata, "Ya Allah, ampuni dosaku." Maka Allah pun menjawab, "Hambaku barusan berbuat dosa, tapi dia masih tahu punya Tuhan yang mau mengampuni dosa." Maka Allah ampuni dosa hamba itu. Hamba itu mengulang lagi perbuatan dosa tersebut. Kemudian dia minta ampun lagi sama Allah. Dan Allah kembali menjawab, "Hambaku tahu, sadar, ingat dia masih punya Tuhan yang mau mengampuni dosa. Dan hambaku mau minta ampun, maka aku ampuni dosanya." Terus seperti itu. Maka kemudian Allah berfirman, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak." Berbuat sekehendakmu, aku akan ampuni engkau. Yang penting engkau mau meminta ampun. Ini yang kurang dari kita. Kita mengulang-ulang dosa, tapi kita kurang istighfar. Kita berulang-ulang berbuat dosa, tapi kita kurang taubat kepada Allah. Yang penting kita terus konsisten untuk bertobat, beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Minimal berapa? 100 kali sehari minimal. Ini termasuk zikir pagi. Ya, kalau nggak sempat dibaca di pagi, dibaca di sore. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Itu minimal. Lah kita kadang-kadang minimal saja? Enggak. Ya. Tadi pagi sudah 100 kali. Apa mau berdiri ya? Minimal loh, minimal. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allah akan ampuni. Seandainya kita mau untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.